Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece atau Arc Wano Kuni khususnya saat ini sudah bergerak menjadi arc yang sepertinya bukan kaleng-kaleng. Perkiraan kami mengenai kita tidak boleh percaya pada kata-kata yang ada dalam karakter manga One Piece, yakni Akainu yang tidak akan mengirimkan pasukannya akhirnya mulai terwujud. Ya, meski secara harfiah yang dikirim bukanlah pasukan angkatan laut, melainkan pasukan yang mungkin khusus dari pemerintah dunia. Oke, kali ini kami ingin membahas mengenai Dr. Vegapunk. Dan apakah keberadaan dirinya akan menjadi power up bagi kru topi jerami juga. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Kami yakin puncak dari segala desas-desus mengenai Dr. Vegapunk akan berakhir di Arc Wano Kuni. Ia akan dimunculkan sebagai karakter yang berkontribusi secara langsung dalam cerita. Kami sudah pernah membuat video tentang kaitan Vegapunk dengan Wano Kuni secara lengkap. Kami sendiri lupa di video yang mana. Intinya karakter Vegapunk sudah didesas-desus sejak Arc Enies Lobby. Lalu disinggung lagi di Arc Sabaudi melalui Kuma. Kemudian disinggung lagi di Karakuri Island pada saat Franky berpisah dengan kru topi jerami. Disinggung lagi secara besar-besaran pada Arc Punk Hazard hingga cerita sekarang. Bahkan di Arc Wano Kuni ini, Kurozumi Orochi mengatakan kepada CP0 bahwa Kurozumi Orochi menginginkan Dr. Vegapunk. Kira-kira apa yang akan dilakukan Orochi jika dirinya memiliki Vegapunk? Power up kru topi jerami. Jika kita melihat pada arc sebelum timeskip, titik di mana kru topi jerami menyadari bahwa kekuatan mereka saat itu tidak ada apa-apanya, atau katakanlah kekuatan mereka belum mampu untuk bisa bertarung dengan dunia baru adalah ketika mereka melawan teknologi. Tepatnya angkatan laut yang waktu itu membawa teknologi baru bernama Pasifista. Kru topi jerami dengan kekuatan yang masih ala kadarnya begitu terpontang-panting melawan Pasifista. Kru topi jerami harus all in atau mengeluarkan seluruh jurus ultimate-nya demi menghancurkan Pasifista tersebut. Setelah momen terburuknya kru topi jerami tersebut, Eiichiro Oda memberikan power up kru topi jerami dengan cara latihan selama 2 tahun. Hasil latihan 2 tahun itu berkaitan dengan teknik yang sekarang disebut dengan haki. Dan benar saja, hanya dengan skill biasa, Luffy bisa menghancurkan Pasifista dengan satu serangan. Itu adalah teknik yang sangat ampuh. Dan sekarang cerita semakin berjalan. Haki bukan lagi menjadi pusat dari kekuatan. Dalam pertarungan kita harus menggabungkan seluruh kekuatan yang ada. Hal ini ditekankan oleh King juga pada saat bertarung dengan Roronoa Zoro. King adalah orang yang bertarung menggunakan apa saja asalkan dirinya menang. Dirinya bertarung menggunakan pedang, bertarung menggunakan paruhnya, bertarung menggunakan lengan, menyerang kawan maupun lawan. Hal ini ia lakukan demi memenangkan pertarungan. Dan ia diterangkan oleh King juga bahwa hal ini ia lakukan karena dirinya sedang berada di medan pertempuran. Selanjutnya dari sang tokoh utama dan villain utama itu sendiri, baik Luffy maupun Kaido, kedua orang ini menyadari bahwa jika menyerang menggunakan satu komponen kekuatan, mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Serangan Luffy yang hanya menggunakan komponen kekuatan Busho Shokuhaki tidak bisa melukai Yonko Kaido. Akhirnya cerita mengatakan bahwa untuk melukai Kaido, Luffy memerlukan Busho Shokuhaki tingkat lanjut serta gabungan dengan Hao Shokuhaki atau Haki Raja. Teknologi membantu menambah kekuatan. Beberapa ilmuwan hebat yang ada di dunia One Piece memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kru topi jerami. Caesar pada awalnya terlihat tidak mungkin untuk membantu kru topi jerami dalam bidang sains. Namun di Arc Wano Kuni atau tepatnya pada saat perang di Onigashima, kita mengetahui bahwa Caesar telah membantu Chopper untuk menambah durasi mode raksasa milik Chopper ini. Ya, ini artinya sang ilmuwan berkontribusi untuk memberikan power up pada bidang teknologi pada karakter Chopper. Lalu orang kedua yang mendapatkan power up dari bidang teknologi adalah Sanji. Hal ini terlihat dengan Sanji yang sepertinya berkaitan dengan ras Lunarian atau ras pengendali api.
dan tulang Sanji juga menjadi super kuat. Bahkan pedang yang dilontarkan oleh Queen sampai patah ketika mengenai Sanji. Ini menjadi hal yang gila. Maksud kami, manusia biasa tidak akan bisa memiliki kekuatan fisik yang sekuat ini. Mungkin kekuatan fisik yang sekuat ini ada pada taraf pengguna Zoan kelas Zoan kuno. Oh ya, clue terselubung mengenai Sanji yang terlihat seperti zombie pada chapter 1028 juga sepertinya ada pada arc Thriller Bark, di mana pada arc Thriller Bark, Sanji jelas-jelas menjadi seorang zombie, tepatnya zombie penguin. Oh ya, artinya dari Sanji yang mendapatkan power up seperti ini, Jaji memberikan kontribusi pada karakter dari kru topi jerami untuk merasakan penambahan kekuatan dari bidang teknologi. Dan kira-kira, apakah Dr. Vegapunk akan memberikan kontribusinya untuk memberikan penambahan kekuatan dari segi teknologi pada kru topi jerami? Menurut kami iya. Poin pertama adalah kita sampai sekarang belum mengetahui dengan jelas kenapa Momonosuke dinyatakan gagal. Terlepas dari itu benar atau tidak, namun Dr. Vegapunk perlu memberikan penjelasan mengenai kekuatan buah setan Momonosuke tersebut. Yang kedua, Dr. Vegapunk sudah hatam mengenai buah setan. Katakanlah ia sudah benar-benar mengetahui dengan jelas buah setan itu apa dan bagaimana. Dan kedatangannya bisa jadi akan menjelaskan juga mengenai awakening buah setan, yang mana poin ini bisa saja berkaitan dengan Monkey D. Luffy. Luffy memiliki buah setan Gomu Gomu no Mi, buah setan yang sepertinya bukan kaleng-kaleng. Jika Dr. Vegapunk memberikan penjelasan yang jelas pada Luffy mengenai bagaimana caranya membangkitkan buah setan Gomu Gomu no Mi, maka itu akan menjadi kombinasi kekuatan yang luar biasa kuat. Ingat di cerita sekarang, cerita berpusat pada kekuatan yang hanya tidak bertumpu pada satu kekuatan. Bahkan Kurohige sendiri didesain dengan kekuatan yang memiliki dua macam, yakni Gura Gura no Mi dan Yami Yami no Mi. Sehingga Eiichiro Oda memang sepertinya sengaja membuat karakter-karakternya memiliki kekuatan yang tidak berfokus pada satu komponen saja. Jika di arc sebelum timeskip kru topi jerami mendapatkan power up dari segi haki, maka di momen sekarang kru topi jerami akan mendapatkan power up dari segi teknologi. Hal ini akan lebih memudahkan cerita juga. Kenapa? Karena dengan teknologi, orang atau karakter yang ada di dalamnya tidak perlu merasakan latihan yang lama, sehingga hal ini tidak memerlukan timeskip kedua. Lalu ada juga karakter yang mungkin mendapatkan power up, yakni Franky. Franky adalah karakter yang paling dekat dengan Dr. Vegapunk. Ia melihat dengan jelas bagaimana lab yang dulu dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Seluruh komponen yang saat ini ada pada Franky semuanya terinspirasi dari catatan Dr. Vegapunk yang ia temukan di labnya dulu. Sehingga dengan Dr. Vegapunk yang bertemu dengan Franky secara langsung, mungkin Dr. Vegapunk bisa memberikan sedikit pencerahan dan akan menghasilkan Franky yang baru. Sejujurnya, Nami serta Usopp juga bisa mendapatkan power up karena keduanya menggunakan senjata. Tepatnya senjata dalam bidang teknologi, terutama Nami, di mana Nami sepertinya perlu senjata baru, senjata yang bisa memperkuat serangannya bersama dengan Zeus. Dan mengenai Usopp, apakah mungkin teori mengenai Usopp akan memiliki senjata yang menggunakan buah setan bisa terwujud karena adanya Dr. Vegapunk? Dr. Vegapunk juga sepertinya akan memihak pada kru topi jerami. Hal ini terlihat sejak Franky menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Bartolomeo Kuma yang menjaga kapal Sanigo. Padahal Kuma yang ada di hadapan Franky saat itu sudah sepenuhnya menjadi robot, sehingga jelas-jelas hal ini berkaitan dengan orang yang menyeting Kuma. Dan mekanik dari Kuma tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Vegapunk. Sehingga kesimpulannya, kru topi jerami akan mendapatkan power up yang cukup instan. Ya, tidak seinstan itu, namun setidaknya power up ini tidak memerlukan waktu hingga 2 tahun. Karena sepertinya power up tersebut berkaitan dengan teknologi. Sama seperti konsep buah setan. Buah setan adalah sebuah teknologi. Kita tidak perlu berlatih dengan keras untuk bisa mendapatkan kekuatan. Namun dengan konsep buah setan, hanya dengan memakan buah setan merah-merah nomi, seseorang bisa dengan pandai menciptakan api dan bertarung menggunakan api.
Dan kedatangan Dr. Vegapunk sepertinya akan menguak segala hal tentang teknologi dunia One Piece, mulai dari buah setan hingga kekuatan tersembunyi yang bisa dikembangkan dari kelompok kru topi jerami. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.